Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita dan penuh dengan semangat. Burung pipit, burung kenari terbang melayang di atas mobil. Siapapun yang punya akan diberi dan yang tidak, apapun akan diambil. Senang sekali saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-25. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Agustinus Setio Wibowo SY. Romo Setio, salam jumpa Romo. Salam jumpa Mbak Utami. Apa kabar Romo? Baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya? Sehat. Ya, terima kasih Romo atas kehadirannya di acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Setio. Marilah kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami selalu berterima kasih untuk berkat, kehidupan, kesehatan, kelimpahan yang Kau berikan pada kami. Bukalah hati dan pikiran kami yang hendak merenungkan bacaan dari Esra dan bacaan tentang pelita. Semoga hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, dan kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaklah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, refren, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya, Haleluya. haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur.
tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Nah, Romo Setio, dalam sesi pertama ini, Romo, ini kitab yang diambil dari kitab Ezra. Apa yang ingin disampaikan ini, Romo? Ya, jadi kita mendengar cerita hari ini tentang Kores, ya, yang di dalam literatur lebih dikenal dengan nama Cyrus, ya, Raja Persia. Jadi pada tahun 539 sebelum Masehi, dia mengambil alih kekuasaan di Babylon, ya. Dan berbeda dengan tradisi kerajaan Babylon yang suka membuang rakyat dari sebuah kerajaan yang dia taklukkan. Jadi misalnya kayak Israel kan dikuasai itu, lalu kemudian dibuang kan. Orang-orang Israel dibuang, ya, dikeluarkan dari tanahnya. Nah, Raja Persia ini, Cyrus ini, dia akan membiarkan rakyatnya tetap tinggal di kerajaan masing-masing. Sehingga lalu kita mendengar di cerita tadi itu Kores, ya, Cyrus mengizinkan supaya orang-orang Yahudi pulang ke tanah airnya. Jadi kalau kita membaca sejarah, ya, orang Babilonia dan Assyria itu memang suka membuang orang-orang yang mereka jajah. Untuk apa, ya? Ya misalnya kalau menguasai Jawa begitu, ya, lalu orang Jawa dibuang ke Suriname begitu, ya. Ya itu supaya bangsa yang ditaklukkan itu kehilangan identitasnya. Jadi orang yang hilang identitas tentu juga mudah diperbudak, ya, daripada orang yang masih memiliki kebudayaannya. Orang yang kehilangan identitas pasti juga tidak punya fighting spirit, ya. Kalau orang sudah tinggal di tanah yang bukan tanahnya, ya nggak ada kemauan juga untuk membela tanahnya, kan itu bukan tanah mereka, ya. Nah, sementara kerajaan Persia ini memang lebih manusiawi, mereka membiarkan orang yang dijajah menduduki tanahnya dan mengembalikan orang buangan. Jadi secara administratif, Kores menguasai banyak wilayah, ya, tetapi daerah-daerah itu tetap mempertahankan coraknya, kebudayaan dan agamanya. Nah, yang menarik seperti yang dikatakan di sini, ya, firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Jadi dalam kepulangan orang Yahudi dari pembuangan ini, dikatakan Ezra, terpenuhilah ramalan Nabi Yeremia yang meramalkan bahwa setelah 70 tahun di Babilonia, orang-orang Yahudi akan bisa pulang ke Palestina. Nah, masalahnya apakah setelah 70 tahun dalam pembuangannya? Kan kalau satu generasi itu 25 tahun, ya, satu generasi. Jadi nyaris generasi ketiga kan kalau 70 tahun, ya. Nah, apakah lalu orang-orang Yahudi yang sudah generasi ketiga itu mau pulang ke Palestina? Ternyata tidak semua. Ya, banyak juga yang memilih menetap di Babylon. Ya, karena mereka sudah merasa nyaman, sudah tenang, ya, di tanah yang baru itu. Meski begitu, sebagai solidaritas, dikatakan di sini juga orang-orang yang tidak mau pulang itu lalu membantu menyumbang, ya, barang, uang, ya, untuk kontingen orang-orang Yahudi yang memang mau pulang ke Palestina. Dan memang bisa dibayangkan, ya, proses kepulangan ini tidak mudah, ya, karena kan kalau kamu sudah generasi ketiga gitu, ya, pulang ke tanah tempat kakek kamu kan udah nggak ingat lagi, nggak ya, kenal juga kan kamu, ya. Ya. Jadi untuk keperluan itu maka selain bantuan dari orang-orang Yahudi yang tidak mau pulang, ya, Cyrus sendiri juga memang dia memberikan bantuan, dan bahkan kalau menurut catatan sejarah itu dia mengembalikan semua harta benda bait Allah yang dulu dirampas oleh Babylon. Jadi menarik itu, ya, supaya nanti kalau mereka pulang ke Israel, mereka bisa membangun lagi bait Allah dan perlengkapan-perlengkapannya itu, emas peraknya itu masih ada. Nah, orang yang pulang ke Palestina ini sekitar 50.000 orang, yang sering disebut dengan istilah sisa kecil Israel, ya. Dan begitu tiba di Palestina, mereka lalu akan bertempat tinggal di Yerusalem dan di daerah Yehuda. Dan bisa kita bayangkan, ya, perjalanan pulang 50.000 orang ini bukan perjalanan yang mudah, ya. Jadi banyak jaraknya, banget itu, ya, Romo. Ya 50.000 kan banyak, ya. Banyak. Lalu itu kan dari mana? Dari Babilonia, ya, Irak, ya, ke Palestina. Kalau yang bayangkan saja, ya, Irak modern, lalu kamu turun begitu, ya, ke arah Palestina itu jauh.
tentu biayanya juga mahal dan berbahaya karena kamu harus melewati wilayah-wilayah yang belum tentu bersahabat ya dengan kamu ya. Dan saat tiba di Yerusalem juga bisa dibayangkan bahwa ya kota ini kan sudah lama ditinggalkan ya, dan mungkin juga sudah diduduki oleh orang-orang lain ya, sehingga membangun kembali lembaga-lembaga institusi, membangun pasar, membangun jalan ya, lalu juga mungkin harus menghadapi orang-orang yang menduduki tanah-tanah kamu itu ya. Jadi memang tidak mudah ya kepulangan itu ya. Nah, kisah Sirus yang mengizinkan atau Kores yang mengizinkan orang Yahudi pulang ini sebetulnya tidak dilihat oleh Ezra sendiri ya. Ezra si penulis buku ini ya. Jadi dia hanya mencatat kejadian-kejadian yang dia dengar sebelum dia lahir ya. Dan yang menarik adalah melihat cara Ezra menarasikan kepulangan orang-orang Yahudi ini. Jadi pertama dia mengatakan Tuhan menggerakkan hati Kores. Ya. Jadi Tuhan menggerakkan hati Sirus. Diceritakan di sini bahwa Sirus itu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kerajaan-kerajaan kepadanya ya. Sehingga lalu dia sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan itu dia juga memerintahkan orang Yahudi pulang dan membangun baitnya. Jadi ini menunjukkan karakter Sirus ya sebagai raja yang peka pada hal-hal yang berasal dari Tuhannya. Dan menurut sejarawan Herodotus ya, salah seorang sejarawan Yunani, dia mengatakan bahwa memang orang-orang Persia secara umum itu sangat sensitif ya dengan yang namanya ramalan-ramalannya. Dan kemungkinan Sirus memang mendengar ada ramalan bahwa Babilonia itu akan runtuh. Kemudian setelah itu orang Yerusalem, orang Yahudi akan pulang ke tanahnya ya. Dan kemungkinan dia percaya ya dengan model-model ramalan begitu. Terus kedua, lalu Ezra juga menempatkan peristiwa ini dalam sejarah keselamatan. Jadi tegas-tegas dia mengutip di sini firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Ya, bahwa orang Yahudi akan dibuang 70 tahun, lalu dia akan pulang ya. Dia mengutip Yeremia 25 dan 29, di mana diramalkan bahwa orang Yahudi akan pulang ke tanah airnya. Jadi dia meletakkan peristiwa yang tampaknya peristiwa sejarah normal biasa ya, bangsa yang dijajah, merdeka, dibuang begitu ya, dalam perspektif sejarah keselamatan. Jadi lewat peristiwa sejarah yang memilukan, pembuangan, lalu kemudian diramalkan ya, Tuhan berjanji ya, menurut mulut Nabi Yeremia, Tuhan berjanji akan membawa pulang setelah 70 tahun ya. Maka Ezra membaca sejarah orang Israel ini dalam relasinya dengan Tuhan. Ya, dan bahwa dalam relasi dengan Tuhan itu sudahlah pasti akan dipenuhi. Ya. Jadi sejarah ini dipandang oleh Ezra sebagai sejarah religius. Mereka pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Jadi bukan untuk yang lain-lain ya, tapi terutama adalah membangun bait Allah. Membangun kembali bait Allah di sana ya, Romo. Iya kan waktu itu dihancurkan. Jadi ketika mereka dikalahkan oleh Raja Babilonia itu kan hancur. Ya, dirampas semua emas peraknya diambil lalu orangnya dibuang ya. Jadi ini mereka pulang untuk membangun lagi. Memang nantinya Sirus akan diturunkan juga, lalu pembangunan bait Allah sempat berhenti, raja lain menghentikan proyek ini, tapi nanti ada raja lain lagi yang akan mengizinkan pembangunan bait Allah lagi. Ya Romo, kira-kira apa yang kita bisa renungkan dari bacaan ini ya Romo? Ya, jadi tentu untuk saya yang bisa kita renungkan ya, melihat orang seperti Sirus ya, Kores ini ya, sekalipun ya dia kan bukan orang Yahudi ya, dia orang apa, raja kafir begitulah. Tapi dia peka sama karya Allah di dunia ya. Tentu Allah yang disebut oleh Sirus itu tentu bukan Allahnya orang Yahudi ya. Tapi toh dia mengatakan dia berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kerajaan luas ya, dan sebagai ungkapan terima kasih dia memberi peluang kepada orang-orang Yahudi untuk pulang ke tanah air, bahkan membantu mereka membangun bait Allah dan mengembalikan barang-barang suci ya, kayak tabernakel, terus perak-perak itu ya, segala macam itu. Jadi Sirus ini figur penguasa yang baik, dia tajam dan peka mendengarkan tanda-tanda kehadiran Allah ya. Dan akhirnya raja ini menjadi semacam kepanjangan tangan dari Allah sendiri untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi dalam refleksi ini sejarah keselamatan ya, tangan Allah bekerja lewat hal-hal yang tidak enak seperti pembuangan, lewat orang-orang yang tidak harus Yahudi ya,
Jadi karya keselamatan ini memang kalau direnungkan ya asal mulanya ya universal juga, karena tidak harus semuanya itu Yahudi. Jadi karya Tuhan bisa lewat apa saja dan siapa saja. Ya, yang penting mata kita peka dan terbuka pada Tuhan yang melampaui segala pikiran manusiawi kita. Ya, Romo, Sirus itu adalah seorang raja, seorang pemimpin yang peka ya Romo. Jadi pemimpin yang baik itu apakah seperti Sirus ini ya Romo, yang peka akan sapaan-sapaan Tuhan? Ya, jadi kalau kita melihat ya, kita mendengarkan, ya saya kira begitu ya. Kita kan punya harapan bahwa pemimpin itu ya tentu dia harus punya kemampuan manajerial, harus mendapat dukungan dari rakyat segala macam ya. Tapi saya kira kalau seorang pemimpin itu tajam ya, peka terhadap bisikan-bisikan Tuhan, saya kira itu baik ya. Dan saya kira kita semua yang kan tidak harus menjadi raja ya, kita semua kan juga pemimpin ya, entah di keluarga, entah di komunitas manapun ya. Saya kira kok baik ya kalau kita tidak hanya mendengarkan diri kita sendiri, tapi juga mendengarkan suara atau tajam peka menangkap kehadiran Tuhan. Ya, Romo, apalagi yang bisa kita renungkan dalam bacaan ini? Ya, jadi memang ini awalnya ini kan kayak cerita yang nggak jelas begitu ya. Tapi setelah kita lihat sejarahnya ya, lalu kita bisa menangkap bahwa Nabi Ezra ini menggambarkan dengan bagus kisah pulangnya orang-orang Israel dari pembuangan ya. Dan dia meletakkan peristiwa ini yang mungkin bisa jadi sebuah kebetulan ya. Tapi dia tidak menganggap ini hanya kebetulan. Tapi ini dalam rangka sejarah keselamatan. Dia meletakkan kepulangan orang Israel ini dalam ucapan ramalan Nabi Yesaya yang jauh sebelumnya ya. Nabi Yeremia yang jauh sebelumnya, yang meramalkan bahwa ya setelah dibuang orang Israel akan pulang kembali. Jadi bagi kita orang beriman, mencontoh Ezra hari ini, ya Tuhan itu selalu terlibat dalam sejarah. Suka, duka, perjalanan sejarah orang Israel dibaca dengan memakai keterlibatan Tuhan. Dan tentu visi bahwa Tuhan itu campur tangan ya, cawe-cawe begitu ya. Tuhan cawe-cawe dalam sejarah ya. Ini kan nantinya di perjanjian baru kan tampak dalam inkarnasi ya. Jadi ketika Tuhan sendiri menjadi manusia. Ketika Tuhan hadir ya secara fisik ya dalam diri Yesus. Begitu Mbak Utami. Ya, makasih Romo Setio atas permenungannya. Di sesi yang pertama ini kita akan jeda sejenak Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau di nomor telepon kami 0881 0251 334338. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah Romo Setio, kita lanjutkan sesi ini Romo. Tadi kan kita berbicara mengenai kitab Ezra ya Romo. Ya. Nah sekarang ini kita lanjutkan di Lukas Romo. Ya. Silahkan. Jadi tadi kan di Ezra itu yang saya tawarkan adalah Tuhan yang cara Nabi Ezra melihat sejarah ya sebagai ajang di mana Tuhan terlibat ya. Tuhan terlibat ya. Nah melanjutkan permenungan ini perumpamaan tentang pelita ya, pelita yang hendaknya ditaruh di atas kaki Dian ya. Saya kira kita diingatkan bahwa iman kita kepada Yesus, ya, kepada kabar baik Tuhan yang menjadi manusia, itu juga sama, harus terwujudkan di dalam sejarah. Jadi kalau kita memiliki pelita, pelita itu apa? Kalau orang Jawa bilang sentir ya, ada nggak bahasa Indonesia untuk semprong bukan Romo? Ya, yang pakai semprong itu. Yeah. Semprong itu kan kacanya ya. Yeah. Jadi kalau kita punya alat pencahaya seperti itu, sebaiknya ditaruh di atas kaki Dian atau di atas ya ditaruh di atas meja begitulah.
Jadi pelita bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk ditaruh di atas meja supaya dikatakan di sini menerangi ruangannya. Nah, apa kira-kira arti pelita ini? Saya kira sering kita mendengar istilah garam dunia, ya, terang dunia, ya. Jadi kurang lebih kita paham bahwa sebagai pengikut Yesus, kita yang menerima kabar gembira, ya, kita memiliki kewajiban untuk mewartakan iman yang kita terima itu kepada banyak orang. Jadi saya kira banyak dari kita sudah paham, ya, di kantor kita mesti menggarami, ya, suasana kantor dengan nilai-nilai Kristiani. Di tempat kerja, di sekolah, di perusahaan, ya, kita berusaha menjadi saksi Kristus, ya, lewat pekerjaan-pekerjaan yang konkret, ya, menyejarah, ya, artinya konkret dalam ruang dan waktu, ya, disiplin, jujur, tepat waktu, ya, teguh pada komitmen dan punya apa itu istilahnya option for the poor, ya, jadi punya preferensi belas kasih untuk mereka yang kecil, ya, orang-orang yang kita anggap kecil kayak office boy atau ya orang-orang yang pekerjaannya rendah-rendah. Nah, bila kita mendapatkan banyak berkat karena iman kita, sudah selayaknya kita juga berbagi berkat itu kepada sesama. Itulah artinya bahwa iman, ya, seperti pelita itu menyejarah, iman itu terlibat dalam hidup konkret sehari-hari. Ya. Tapi kira-kira arti pelita sendiri itu apa itu, Romo? Ya kan kalau pelita kan penerang, ya, alat penerang. Jadi alat penerang ini saya bayangkan ada di dalam diri kita, jangan disembunyikan, ya, sebaiknya ya diperlihatkan, ya. Syukur-syukur bisa menerangi yang lain. Ya, jadi Romo, apakah pelita itu berarti itu kemampuan kita yang mirip-mirip dengan perumpamaan tentang talenta, Romo? Ya, bisa jadi begitu, ya. Hanya menurut saya kok agak berbeda dalam soal talenta, karena pelita ini kan, ya memang bisa dianggap pelita ini kayak semacam kemampuan, ya. Semacam kemampuan, kan kalau talenta kan biasanya dikaitkan dengan bakat, ya, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, begitu, ya. Nah, ini memang semacam kemampuan, ya, tetapi bukan dalam arti bakat, ya. Kemampuan yang muncul karena pengalaman personal kita sebagai murid Yesus. Ya, jadi kalau saya tangkap pelita ini bukanlah merujuk pada bakat alamiah, ya, tetapi sesuatu yang kita miliki karena kita mengolah iman kita, mengolah relasi kita dengan Tuhan, ya, sehingga lalu itu menjadi sesuatu yang di dalam diri kita. Oh ya, jadi pelita itu dengan kata lain adalah pengalaman dengan Tuhan, ya, Romo? Betul, Mbak Utami, ya. Jadi rasa saya soal pelita ini, perumpamaan tentang pelita ini ada hubungannya dengan kemuritan. Bagaimana kita melaksanakan, ya, menjalankan, ya, kemuritan kita kepada Yesus. Jadi kalau para rasul telah mengenal Yesus, ya, para rasul telah mendapatkan kesembuhan dan banyak berkat dari Yesus, maka sewajarnya bahwa para rasul, ya, murid-murid itu lalu membagikannya kepada sesama. Jadi saya bayangkan begini, jadi masing-masing dari kita dalam hidup ini kan kita punya pengalaman tentang kebaikan Tuhan. Mungkin ada teman yang sakit, lalu sudah berupaya berobat kemana-mana, begitu, ya. Terus entah bagaimana kemudian bisa sembuh. Ya. Ini kan luar biasa, ya, kalau kita sudah kayak hopeless begitu, ya, kita mendapat mujizat. Nah, ini kan luar biasa dan kita akan mengimani ini kan datang dari Tuhan sendiri, ya. Jadi bukan karena jasa saya, bukan karena kehebatan saya, tapi murni saya disembuhkan karena kebaikan Tuhan, ya. Mungkin ada orang yang karena pergaulannya dengan kelompok tertentu lantas mengalami perasaan dicintai Tuhan, ya. Merasa, kalau orang Jawa bilang diwongke, ya. Merasa dimanusiakan, kemudian kamu melihat kok teman-teman saya bisa, ya, seperti itu sama saya, mereka tidak ngejat saya, tidak mengecilkan atau membuli saya, tapi saya diterima apa adanya, ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang lalu berpikir bahwa ya, ya, berarti kebaikan Tuhan itu konkret, gitu, ya. Nah, jadi kalau ada pengalaman-pengalaman yang khas seperti ini dan sangat personal dan sangat menyentuh, ya, itu kan biasanya mengubah kita, ya. Entah yang mendapat mujizat, entah yang karena dibaiki Tuhan, ya. Itu kan sesuatu berubah dalam diri kita, ya. Dan biasanya lalu, ya, mau tak mau karena itu mengubah kita, lalu kita membagikannya, ya.
tidak mungkin kita menyembunyikan pengalaman yang begitu personal, begitu mendalam ini ya. Mau tidak mau pasti kita akan membagikannya kepada orang lain. Ya, Romo. Jadi pengalaman kita disentuh oleh Tuhan tadi, pengalaman kita sebagai murid Tuhan ini yang mesti menjadi terang bagi sesama kita ya, Romo. Betul ya. Jadi pertama-tama selalu saya kira di konteksnya ini sejauh yang saya baca ya, ini kita adalah murid Tuhan. Kita menempatkan diri sebagai murid Tuhan. Kita mesti memiliki pengalaman dikasihi Tuhan, sehingga pelita ini yang memberikan terang kepada kepada sesama kita. Kan sering kita dalam soal kaitan iman dengan sejarah, atau kadang-kadang orang mengatakan altar dengan pasar begitu ya. Jadi kegiatan di gereja dan kegiatan sejarah sehari-hari begitu ya. Sering pada saat kita berbicara mengenai bagaimana membuat iman kita konkret dalam sejarah ya, itu kan sebetulnya ada macam-macam motivasi begitu ya. Mungkin ada orang yang ingin mengaktualkan gereja, membawa gereja misalnya ke bidang politik begitu ya. Nah, bisa jadi motifnya bukan motif kemuritan ya, tapi ya mungkin ada motif lain ya. Dia ingin membawa gereja ke arah politik begitu ya. Misalnya kalau Anda caleg gitu ya, kalau Mbak Utami jadi caleg gitu. Jadi gereja harus terlibat, gereja harus sensitif dengan isu masyarakat gitu ya. Iya, bisa jadi kan motifnya Mbak Utami belum tentu kemuritan kan. Tapi bisa jadi karena Mbak Utami ya pengen supaya umat paroki mengenal Mbak Utami gitu ya, supaya nanti nyoblos Mbak Utami begitu ya untuk Pilpres dan Pileg nanti. Mungkin ada orang juga yang apa ya, kayak mau membantu soal ekonomi, keuangan, harusnya keuangan gereja itu begini begitu, keuskupan, dana APP ya, harus diolah begini begitu ya. Bisa jadi motifnya itu muncul dari ya karena dia melihat potensi-potensi ekonomi gereja dan siapa tahu bisa dia kelola begitu kan. Jadi belum tentu keluar dari kemuritan begitu loh. Atau sosial ya. Ada orang yang selalu mengatakan, oh gereja ini jauh dari orang miskin, gereja itu kok kayaknya nggak terlibat dengan LSM begitu ya. Nah, saya juga kadang-kadang merasa ya mungkin kritik-kritik dia itu benar begitu ya. Bahwa gereja kok kurang dekat dengan orang miskin, gereja sering sibuk dengan liturgi begitu ya. Tapi juga kita kadang-kadang harus waspada karena ya jangan-jangan motif dia mau menjadikan gereja seperti LSM gitu loh. Kan nggak bisa juga ya. Ada motif-motif tersembunyi di balik itu ya, Romo? Persis ya, jadi menyejarahkan iman ya. Jadi iman yang terlibat di dunia itu menurut saya ya, pertama-tama motifnya harus motif kemuritan ya. Karena kalau nggak ada itu, ya nanti bisa aneh-aneh begitu. Motifnya bisa beda-beda ya. Jadi motif-motif itu pada dirinya sendiri baik ya, bahwa orang mau berpolitik, orang mau berbisnis, orang mau sosial, baik ya, nggak ada yang salah. Tapi kalau motif di atas tidak dilambari oleh pengalaman kemuritan ya, bahwa dalam periode tertentu orang-orang ini pernah disentuh Tuhan, pernah punya pengalaman kasih ya, saya khawatir nanti yang mengemuka adalah motif egois ya. Jadi bukan untuk mewartakan Yesus, tapi akhirnya mewartakan diri sendiri begitu ya. Kan kita punya contoh juga dengan Yudas ya. Yudas ini kan dekat sama Yesus ya. Dan dia kan sering mengkritik kalau soal uang begitu ya. Kenapa uangnya nggak dikasih untuk orang miskin begitu ya. Parfum itu mahal ya. Kenapa nggak? Ya kita ngerti kritik Yudas ya. Tapi kan lalu kan kita tahu bahwa dia ternyata dipenuhi dengan motif egois ya. Dan akhirnya kan dia mengkhianati Yesus juga ya. Ya, Romo, contohnya kita pengalaman disentuh oleh Tuhan itu yang seperti apa ya, Romo? Ya, jadi pengalaman kemuritan ya, pengalaman menjadi murid Yesus, lalu memiliki pelita itu ya. Saya pernah ngomong dengan seorang anak muda, ya, jadi katanya anak muda ini ketika remaja, kelas SMA ya, namanya juga anak remaja ya, adik saya juga dulu begitu ya, nakal sekali, nakal ya, jadi susah lah pokoknya, nggak bisa diomongin ya, motoran, lalu keluar malam ya, macam-macam gitu ya. Dan tentu saja dia tidak pernah ke gereja ya. Jadi dia ya ke gerejanya Natal sama Paskah begitu ya, Katolik napas. Nah, lalu suatu ketika pas kuliah itu dia diajak teman atau gimana, dia kenal sama sekelompok OMK. OMK kita yang di paroki-paroki itu loh. Dan tiba dia merasa kok teman-teman saya ini baik ya. Teman-temannya itu nggak ngejudge dia yang anak nakal begitu loh. Nggak menghakimi dia, dia diterima apa adanya. Diterima ya.
dia merasakan pengalaman konkret di situ bahwa ternyata meskipun dulu nggak pernah ke gereja apa segala macam, diterima sama temannya. Ikut berkegiatan, terus diajak ke gereja juga mau, begitu ya. Jadi sesederhana itu. Jadi anak muda yang dulunya merasa berandal nakal, lalu kemudian diterima oleh teman-teman OMK, lalu bertobat katakanlah ya. Bertobat dan merasa, oh ternyata gereja itu ini ya, gereja itu baik sama saya. Gereja Tuhan itu lewat teman-teman saya, ya. Ternyata baik kepada saya. Jadi dia merasa diterima apa adanya, dia merenungi itu, lalu dia kembali ke gereja. Dan bukan hanya itu ya, dia malah merenung lebih jauh bahwa ternyata sebetulnya dulu pun ketika saya nakal, saya juga tetap disayangi sama orang tua, sama keluarga ya. Jadi saya nggak pernah diperlakukan gimana-gimana begitu ya. Dan ia malah kemudian mulai berpikir, kalau saya sudah diberi kebaikan begini oleh gereja, oleh Tuhan ya, kira-kira apa yang saya bisa buat begitu ya. Sehingga kemudian dia malah kepikiran mau jadi romo atau mau ini ya. Jadi sesederhana itu ya. Jadi pengalaman anak muda yang tidak harus luar biasa, tapi anak muda yang semacam menyadari, iya ya, meskipun saya nakal, meskipun saya bertahun-tahun nggak ke gereja, tapi begitu gabung sama teman-teman OMK kok diterima, nggak diapa-apain begitu loh. Dan itu mengubah dia merenung dan dia mengalami cinta Tuhan yang konkret lewat teman-temannya. Ternyata pengalaman disentuh oleh Tuhan itu adalah pengalaman sesederhana yang tadi Romo katakan. Persis, ya Romo. Betul. Dan saya yakin juga banyak di antara sahabat Oase Rohani Katolik juga memiliki pengalaman yang mirip-mirip nih Romo. Betul ya. Jadi kalau pengalaman-pengalaman seperti itu kita renungkan ya, kita batinkan sebentar, itu bisa menjadi pelita ya. Pengalaman personal yang menurut saya juga menjadi otentik ya. Apapun itu ya, itu yang menurut saya akan bagus, ya. Yang kemudian akan mendasari mengapa kita di gereja ya terlibat dalam urusan politik, di gereja terlibat dalam urusan ekonomi atau urusan sosial. Ya. Jadi kalau ada dimensi pengalaman personal itu, lalu ketika kita menyejarahkan iman ya, mengaktualkan gereja, mengaktualkan altar ke pasar, itu lalu menjadi ada sesuatu yang genuine di situ ya. Nah, saya mau sharing pengalaman sendiri ya. Kan sehari-hari kan saya jadi dosen ya Mbak Utami ya. Jadi tentu dalam pekerjaan ini saya membagikan banyak ilmu kepada mahasiswa ya. Dan mereka-mereka yang saya bimbing. Nah, apakah dengan membagikan ilmu itu saya sudah menjadi pelita? Belum tentu. Belum tentu, Romo. Belum tentu. Ketika orang membagikan ilmu itu belum tentu menjadi pelita. Belum tentu. Jadi kan orang bisa membagikan ilmu kan ya udah ini kan kewajiban itu. Saya dosen wajib ngajar ya sudah saya bagikan ilmu saya. Jadi datar-datar aja karena memenuhi BKD, beban kerja dosen ya kalau istilah kita ya. Sekedar memenuhi tuntutan kewajiban ya. Bisa jadi juga kita tahu-tahu banyak dosen juga yang memberikan ilmu dengan cara tertentu. Misalnya dengan meminta imbalan balik ya. Entah dalam bentuk material atau bentuk psikologis ya. Material itu ada tuh dosen-dosen yang tolong carikan tiket ya, saya mau ke sini ke sana begitu ya. Tolong. Kalau mahasiswanya pergi minta oleh-oleh ya. Itu udah biasa bukan Romo? Nah, makanya saya bilang membagikan ilmu itu belum tentu menjadi pelita karena motifnya bisa macam-macam ya kan. Termasuk ya ini meminta imbalan psikologis. Artinya kalau saya membagikan ilmu tuh anak-anak harus memperhatikan, anak-anak harus bertepuk tangan untuk saya, ya harus berterima kasih pada saya begitu ya. Nah ini kan juga ada tuntutan-tuntutan psikologis begitu ya, sehingga kalau dia merasa tidak dihargai oleh mahasiswa atau apa lalu ngambek ya. Oh jadi ini ada sesuatu yang pamrih ya Romo? Pamrih, tapi pamrih psikologis ya, bukan pamrih material tapi psikologis. Kan ada kan dosen-dosen yang begitu kan yang banyak Romo. Selalu minta dihargai ya. Nanti kalau pas papasan nggak disapa sedikit, langsung marah begitu ya. Nah bisa jadi juga ada orang yang membagikan ilmu tapi dengan motif jahat. Ya, contohnya? Ya memberi ilmu yang merusak, memberi ilmu yang tidak baik, sok kritis begitu ya. Jadi ngajarin muridnya untuk kritik-kritik rejim gitu ya. Ini rejim ini jahat, ini gini-gini. Lu di sekolah itu mbok yang ngajar yang rada bener sedikit, jangan jadi provokator begitu ya. Kan ada tuh orang kayak gitu membagi ilmu tapi malah motifnya jelek. Nah,
Kalau kasusnya di atas ya tentu kita tidak sedang membagikan pelita ya. Di situ kita sedang bertransaksi. Ya. Kita nggak membagikan. Jadi yang saya maksud menjadi pelita adalah begini. Jadi kalau sebagai dosen, saya bisa dikatakan menjadi pelita itu saat saya membagikan ilmu saya, tapi juga dilambari dengan pengalaman personal saya sebagai murid ya. Sebagai murid Yesus. Pengalaman personal saya sebagai orang beriman ya. Dalam karir saya sebagai dosen begitu. Jadi maksudnya begini, saya kan dulu lama belajar di Prancis ya, S2, S3 di sana ya. Saya mengalami banyak hal selama studi ya, suka duka pergulatan yang tidak mudah ya. Namun setelah semua proses studi saya selesai, saya ingat itu ya, saya merasakan kegembiraan rohani yang luar biasa ya. Jadi senang begitu loh. Ada sukacita yang ya tentu bahwa lulus ya itu pasti kamu gembira ya, normal ya. Apalagi lulus di sana ya, S3 ya itu pasti normal. Dengan bahasa asing itu ya Romo? Ya dengan bahasa Prancis ya kalau di sana ya semuanya. Namun lebih dari itu saya melihat peristiwa itu sebagai ya ini bagian dari karya Tuhan ya. Bahwa kok saya bisa belajar di sana ya, saya diutus oleh Romo Provinsial, dipercaya oleh teman-teman Roma SC untuk melaksanakan tugas studi, disupport secara full oleh teman-teman komunitas ya. Saya kayak merasa tidak layak begitu loh, karena ya saya ini bukan siapa-siapa begitu, tapi kenapa saya diberi semua fasilitas, dukungannya sehingga akhirnya kemudian saya bisa meraih gelar di sana ya. Dan yang kedua tentu saya juga sangat bersyukur karena kan banyak teman di sana ya. Kan kalau kita kuliah kan banyak teman awam ya. Dari berbagai negara itu ya, Romo? Iya, dan kan mereka tidak semuanya Katolik ya. Pembimbing saya malah orangnya agnostik ya. Orang ateis, agnostik, segala macam. Tapi saya melihat ya Tuhan juga berkarya lewat mereka. Ya. Karena mereka membantu saya, menolong saya dengan tulus ya. Diskusi, makan bersama, dalam lingkup hidup akademis yang sangat subur ya, saya rasakan waktu itu ya. Jadi saya merasakan bahwa ketika saya lulus itu saya dicintai Tuhan, ya. Dan cintanya itu konkret ya lewat rekan-rekan Yesuit saya, lewat teman-teman di kampus ya, teman-teman awam di sana. Saya juga punya sekumpulan teman-teman Indonesia yang kita saling support di sana ya. Ada semacam rasa syukur yang luar biasa dalam diri saya. Terima kasih ya. Sehingga kemudian ketika sekarang ini saya berbagi ilmu. Perasaan itu yang dominannya. Jadi tentu saya membagikan ilmu secara profesional ya, dosen ya, dengan segala kewajibannya ya. Tentu saya juga mengembangkan ilmu secara profesional. Tapi lebih dari itu, saat membagikan ilmu itu juga sebetulnya saya membagikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Jadi itu makanya ketika membagikan ilmu tentu ya harus bertanggung jawab, harus hati-hati dengan motif-motif egois yang buruk, menularkan etos kerja yang baik, dan selalu berusaha ingat bahwa semua yang saya dapat ini adalah murni kebaikan Tuhan ya. Sehingga normal juga ketika saya bekerja, saya membagikan ilmu, saya juga membagikan ilmunya secara tulus kepada orang-orang, makanya saya juga nggak pernah kepikiran begitu ya, minta sama mengajar dengan tulus ya Romo? Ya, membagikan ilmu dengan tulus begitu. Dan nggak takut juga kalau misalnya didebat sama mahasiswa, didebat sama orang begitu ya. Saya nggak takut kelihatan bodoh, saya nyantai saja. Jadi kalau saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu, saya belum baca buku itu begitu ya. Nah, jadi lalu kan orang itu kan merasa juga bahwa saya menularkan sesuatu begitu, bukan hanya ilmu, tapi juga attitude lah, attitude ya. Profesionalitas dalam bekerja, tapi juga ilmunya, dan juga yang penting attitude-nya. Itu kalau saya boleh sharing mengenai pelita. Ya. Terima kasih Romo sharing mengenai pelita di dalam kehidupan Romo ini sangat menguatkan kami sekali. Nah Romo, setelah kita membaca dari bacaan hari ini Romo, saya masih ada pertanyaan Romo. Ya. Perumpamaan tentang pelita ini disebutkan sebagai seperti ini Romo. Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Nah, ini apa maksudnya, Romo? Kok pelita itu untuk mereka yang masuk ke dalam rumah? Ya, jadi saya memang agak lama membahas. Maksudnya apa ini? Kenapa pelita itu untuk menerangi supaya ya orang yang mau masuk gitu ya.
Nah, lalu saya searching ya di Google ya, nyari khotbah-khotbah bahasa Prancis begitu ya. Di Google ya. Kira-kira ini apa artinya begitu ya. Nah, lalu ada satu penafsir yang menarik nih. Dia mengatakan dia mengaitkan perumpamaan pelita ini dengan perumpamaan penabur. Ya. Yang ternyata dibicarakan persis sebelumnya. Jadi pelita ini kan bab 8 16 18. Nah, perumpamaan penabur itu 4 15 sebelumnya ya. Nah, maka mengikuti penafsir ini ya, perumpamaan pelita ini merupakan kelanjutan bagi jenis tanah subur. Jadi kan di perumpamaan penabur itu kan ada benih disebarkan, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah bersemak, tanah berbatu, dan di tanah subur. Nah, jadi pelita ini adalah gambaran untuk orang yang tanah subur, di mana benih itu sudah berbuah berkali-kali lipat. Nah, artinya murid-murid Yesus yang menerima sabda Tuhan dan menjadikan sabda ini pedoman hidupnya, maka hidupnya lalu menjadi berkat. Dan orang seperti ini menurut Yesus harus meletakkan pelitanya di atas meja. Supaya apa? Supaya murid-murid lain yang baru berproses mau masuk ke dalam rumah, artinya orang-orang yang katakan belum sampai ke jenis tanah subur ya, tapi baru berproses untuk masuk ke dalam komunitas Kristen begitu, supaya mereka tuh melihatnya. Jadi bagi mereka-mereka yang jenis tanahnya tak subur, yang benih yang jatuh di pinggir jalan, di semak-semak, di tanah berbatu ya, orang-orang yang sedang berproses mau masuk ke dalam rumah ini ya, maka perumpamaan pelita ini adalah semacam permintaan Yesus kepada murid-muridnya yang subur ini, ayo kamu harus bersaksi kepada teman-teman ini yang sedang berproses mau masuk. Jadi Lukas mengajak murid-murid untuk berani memberi kesaksian iman ya kepada orang-orang yang tidak masuk menjadi anggota komunitas murid Yesus. Jadi sebelum kita ini menjadi garam dunia, terang dunia, begitu ya, Lukas menyadarkan kita supaya pertama-tama kita berani menjadi terang, menjadi pelita bagi komunitas kita sendiri. Kan di kalangan orang Katolik juga banyak kan yang seperti tanah di pinggir jalan, seperti tanah bersemak, begitu ya. Jadi kepada mereka itulah kita mesti berani bersaksi. Bersaksi di depan orang-orang yang mau bergabung dengan kelompok kita. Pada orang-orang ini kita harus mengatakan dan mempersaksikan semuanya, sehingga tidak ada lagi rahasia, tidak lagi ada apa-apa yang disembunyikan. Itu makanya lalu Yesus juga menegaskan, perhatikan cara kalian mendengar. Orang-orang dengan pelita ini harus mendengar dengan baik sabda Tuhan. Mendengar dengan baik artinya mempersaksikan, jadi menunjukkan dalam teladan konkret ya, mewujudkan dalam hidup sehari-hari ya, supaya bisa dilihat ya oleh komunitas yang baru mau masuk ini. Nah, kalau orang ini mendengar dengan baik, artinya orang ini berani mempersaksikan sabda Tuhan, maka dia akan mendapatkan rahmat yang lebih banyak lagi. Orang yang memberi kesaksian, mempraktikkan sabda Tuhan akan makin mendapatkan pencerahan-pencerahan, makna-makna yang lebih utuh mengenai Tuhan. Itu makanya kan dikatakan yang mempunyai akan diberi. Ya. Tapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap akan diambil. Jadi, tapi kalau orang tidak berhasil mendengar dengan baik, lalu dia meletakkan pelita di bawah meja, ya lalu jenis tanah subur ini, ya meskipun sudah berbuah, akhirnya nggak berguna, karena dia tidak berkembang dalam iman, ya, sehingga lalu apapun yang ada padanya juga akan diambil. Orang yang menyembunyikan pengalaman personalnya tentang Tuhan, ya, lama-lama pengalaman itu akan menipis, akan hilang. Ya. Begitu, Mbak Utan. Ya, terima kasih Romo untuk perpenungannya di sesi yang kedua ini, menguatkan kami sekali untuk menjadi pelita yang menerangi sesama. Ya, kita akan tutup acara ini Romo karena sudah ada di penghujung acara. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami para murid-Mu yang telah memiliki pelita, agar kami sungguh-sungguh menjalankan sabda-Mu, sehingga kami bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih mereka-mereka yang juga tertarik kepadamu.
Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk menjalankan sabdamu dalam tindakan nyata dan konkret, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan sungguh kami bisa menjadi pelita bagi sesama. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio dapat menambah semangat iman bagi kita, agar sungguh bisa menjadi pelita bagi sesama. Akhir kata kami berdua, Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katrina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.